Saudaraku sekalian, kalau pelayan Tuhan yang baik itu menatap jemaat, merasa berhutang. Pelayan Tuhan yang baik menatap jemaat itu merasa berhutang. Saya, Pak Tim, Pak Jonas, Pak Fran, Pak Jo, semua kami ini mesti menatap jemaat dengan perasaan merasa berhutang. Ada yang harus kami bayar, yaitu tugas untuk benar-benar membawa saudara sampai kepada maksud Allah menciptakan manusia dan maksud keselamatan itu diberikan. Keselamatan itu diberikan agar saudara menjadi orang-orang saleh. Orang-orang saleh Tuhan. Orang-orang suci. Anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa. Layak menjadi mempelai Tuhan Yesus. Dan nanti suatu hari diperkenan masuk rumah Bapa. Kalau ibarat nilai sekolah, saudara. Kalau nilai kelulusan itu B+ atau nilai kelulusan itu 8,5 atau 8,5. Kami ini berhutang ya untuk membawa saudara-saudara sampai pada nilai itu. Ya, sama seperti guru yang baik, bukan hanya mau terima gaji, lalu menyelenggarakan proses belajar mengajar, tetapi bagaimana membuat proses belajar mengajar itu benar-benar efektif, membuat siswanya cakap, berprestasi, lulus. Kalau itu siswa SMA, nanti akan mudah masuk perguruan tinggi negeri karena memiliki kemampuan yang baik. Atau kalau SMK memiliki kecakapan sehingga mudah mendapatkan pekerjaan karena memiliki keahlian, saudara. Ini sama dengan Bapak Ibu kalau melihat anak-anak. Karena memiliki kecakapan untuk mandiri. Kehidupan anak-anak ini di balik kubur. Tidak banyak orang tua yang serius. Kenapa orang tua tidak serius memikirkan hal ini? Tentu alasan utamanya orang tua sendiri juga tidak memiliki perasaan berhutang untuk hidup menurut roh. Ini nanti juga untuk hamba-hamba Tuhan harus mengerti bahwa kita ini harus menyadari kita berhutang bukan untuk hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 8. Kita ini semua orang-orang berhutang. Bukan untuk hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Demikian dikatakan. Jadi kita harus mengerti bahwa penebusan oleh darah Yesus Kristus agar kita hidup menurut roh, bukan menurut daging.
Maksudnya agar hidup kita selalu sesuai dengan kehendak Roh Kudus itu. Dan kita harus merasa berhutang. Kalau di dunia ini, saudara, bukan hanya orang Kristen, orang non-Kristen juga banyak yang baik. Kalau punya hutang, lalu belum bisa membayar, itu merasa tidak tenang. Maka berusaha untuk membayar hutang. Kalau belum bisa membayar hutang, tidak tenang. Orang baik itu begitu, saudara. Tapi ada orang yang tebal muka. Tidak membayar hutang, juga tidak merasa malu. Kalau bisa, orang yang mempiutangi dia lupa. Kalau orang baik, orang yang mau membayar hutang. Hutang kepada manusia, ya. Kita harus menyadari kita berhutang kepada Tuhan. Tuhan menebus kita agar kita menjadi anak-anak Allah, yaitu hidup menurut roh, tidak menurut daging. Terus terang, saudara, sedikit sekali orang yang benar-benar berjuang untuk hidup menurut roh. Jarang. Pada umumnya orang hidup di dalam kewajaran manusia. Melakukan apa yang orang lain lakukan. Padahal orang percaya itu dipanggil untuk hidup menurut roh. Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam diri kita itu menuntun kita. Aktif menuntun kita. Karenanya di dalam kitab Galatia dikatakan, kalau kamu hidup oleh roh, hendaklah kamu berjalan di dalam roh. Artinya berjalan seiring. Dalam bahasa aslinya stoiko, stoikomen, seperti orang baris berbaris. Pneumatikai stoikomen, berjalan seirama. Nah, kita lebih menyenangi daging kita dan tidak peduli dengan kehendak roh. Kehendak roh ini maksudnya sama dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita telah ditebus oleh darah Yesus, 1 Korintus 6, kita bukan milik kita sendiri, kesenangan kita sendiri, tapi kita hidup untuk kesenangan Tuhan. Bagaimana hidup untuk kesenangan Tuhan? Yaitu kalau kita hidup sesuai dengan kehendak roh. Dalam segala hal, dalam setiap keputusan, dari detik ke detik, dari menit ke menit, dalam segala hal yang kita lakukan. Bagi beberapa saudara, kalimat ini asing. Tapi bagi sedikit saudara, mungkin tidak asing. Saya mengajak pada kesempatan ini saudara mulai siuman, sadar, you are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Dan jangan saudara menganggap ini perintah yang memberatkan saudara. Ini sebenarnya irama di mana saudara dibawa ke habitat baru. Habitat anak Allah. Dan habitat ini akan diteruskan nanti di kekekalan. Kalau saudara masih memiliki cara hidup menurut daging, tidak mungkin nanti saudara masuk surga. Tidak mungkin. Banyak orang tidak peduli ya, tidak alert, tidak notice. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan mengatakan juga, berjuanglah kamu masuk jalan sesak, karena banyak orang berusaha masuk
tetapi sedikit. Baru-baru ini saya menghayati kata sedikit ini sebenarnya. Ya. Sedikit. Sedikit orang yang menjadi pangeran. Prince and princess yang akan bersama dengan Tuhan Yesus dimuliakan. Sangat sedikit. Dan standarnya luar biasa tingginya, saudara. Jadi sejak saya bicara mengenai logos, mata hati saya dibuka. Saudara ikuti nanti seminar logos hari Sabtu tanggal 24 jam 9.30. Hadirlah. Dulu saya pikir Yesus itu logos. Bertahun-tahun. Sampai pada satu ketika Tuhan bukakan mata pikiran saya. Logos itu firman, tidak pernah jadi pribadi. Yesus itu anak Allah yang menjadi manusia. Oke. Lalu ketika menjadi manusia, dia mengenakan logos itu. Dia mengenakan firman. Jadi logos yang menjadi manusia. Logos itu firman, kebenaran, hikmat. Yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tetapi ditampilkan dalam diri Yesus. Dialah logos yang jadi manusia. Dan tahukah saudara, semua kita juga akan menjadi orang-orang yang mengenakan firman itu. Saya baru satu kali pertemuan, saya punya belasan seri, sudah saya persiapkan. Dan jika buku saya dihitung lembarannya hampir 1000 lembar. Jadi tentu saya tidak bisa menjelaskan. Saya hanya mengutip sedikit, maksudnya begini. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus itu mengenakan firman. Mengenakan logos Allah. Pikiran perasaannya. Maka firman Tuhan mengatakan, hendaknya kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita pun juga bisa berkata hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus. Jadi Yesus itu sang logos, amin. Sang firman, amin. Tapi bukan logos yang menjelma secara mistik. Ini kalau soal penjelmaan ini agama-agama pagan, agama-agama kafir yang menyembah berhala kan begitu. Zeus, Hercules jadi manusia modelnya begitu. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu di perjanjian lama. Tidak ada sama sekali. Yang ada anak Allah jadi manusia, setuju karena anak Allah itu pribadi. Amin. Kalau firman bukan pribadi. Firman itu kebenaran, hikmat. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Tapi diperagakan masuk dalam daging anak manusia Yesus ini. Masih bersama saya? Dan betapa hebat panggilan sebagai orang Kristen. Harus hidup menurut roh. Standar kita sempurna seperti Bapa. Serupa dengan Yesus. Luar biasa. Dan Anda tahu harganya mahal untuk ini. Kematian Yesus di kayu salib. Ibarat saudara masuk perguruan tinggi favorit dunia, biayanya mahal. Saudara, saya mendengar, ya saya tahu tentunya ya, program-program tertentu di sekolah-sekolah favorit miliar rupiah. Miliar. Serius. Yesus bayar untuk studi, mencapai kehidupan yang mengenakan logos seperti dia. Kalau Yesus logos yang menjelma mistik menjadi manusia, dia tidak perlu berjuang. Otomatis dia menjadi unggul. Tapi dia manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Amin. Tapi dia belajar taat sampai mencapai kesempurnaan. Kalau dia Yesus jelmaan mistik logos tidak bisa kita contoh.
Seperti kalau anak kaya, karena bapaknya kaya, tidak heran. Tapi kalau anak itu miskin lalu bisa kaya karena kerja keras, bisa kita contoh dia. Anda mengerti? Ini kabar baik. Nanti hari Sabtu saya akan jelaskan. Baru 1 kali saya memberikan ceramah atau seminar, jangan praduga dulu, ikuti dulu. Saya tahu apa yang saya ajarkan mengguncangkan dunia mungkin. Karena hampir semua orang Kristen berpikir bahwa Yesus itu penjelmaan Logos. Tidak. Yesus anak Allah. Kalau mau penjelmaan anak Allah. Kalau anak Allah itu pribadi jadi manusia. Kalau firman bukan pribadi. Nah, saya teruskan. Kita itu dipilih untuk bisa serupa dengan Yesus. Luar biasa. Karenanya kita harus memenuhi panggilan untuk hidup menurut Roh. Harus mengalami, menjalani perjuangan ini. Karenanya Yesus berkata, kalau kamu tidak menyangkal diri, kamu tidak layak jadi muridku. Sejajar dengan kalimat, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tidak bisa jadi muridku. Menyangkal diri bukan hanya sikap yang berkata tidak terhadap pelanggaran melawan hukum. Bukan hanya sikap tidak terhadap pelanggaran terhadap hukum. Tetapi penyangkalan diri itu penyangkalan seluruh naluriah kemanusiaan kita. Untuk bisa mengenakan kudrat ilahi. Katakan amin. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Mengenakan kudrat ilahi. Saya tadi sempat melihat Alkitab. Ya, sebutan manusia Allah. Hai kamu manusia Allah. Wow. Kita disebut man of God. Kemanusiaan kita ditenggelamkan atau dimatikan atau dibuat impotent atau powerless. Digantikan manusia baru. Manusia baru yang diinjek pikiran Allah, perasaan Allah, logos sama. Sehingga kita bisa berkata hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam diri kita, bukan Yesus. Kalau Yesus hidup dalam diri kita, ada pribadi ganda di dalam diri kita. Kristus maksudnya spiritnya, gairahnya, pikirannya, perasaannya, gaya hidupnya. Dia yang berhasil mengenakan logos. Kita juga berhasil mengenakan logos. Logos itu firman. Maka kita menjadi surat yang terbuka. Amin, saudara. Saudara masih mengerti? Luar biasa panggilan kita ini, saudaraku. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan kedahsyatan panggilan sebagai anak-anak Allah yang terus mau diubah. Sehingga seperti Yesus memiliki kepenuhan Allah. Orang percaya juga memiliki kepenuhan Allah. Ini semua ayatnya ada. Kalau saya baca satu persatu, tidak cukup waktunya. Kepenuhan Allah. Sehingga kita memancarkan kemuliaan Allah. Seperti Yesus memancarkan kemuliaan Allah. Kita memancarkan kemuliaan Allah. Nanti kalau saya sudah sampaikan seminar sampai tema ini. Wah, luar biasa. Tapi sekarang saya harus membahas dulu per kalimat pada mulanya firman. 1 kali sesi. Firman bersama-sama dengan Allah. 1 kali sesi. Firman itu adalah Allah. 1 sesi. 1 ayatnya 3 sesi. Atau 3 bab. Tapi saudara akan mendapatkan gambaran. Ya. Tentu saya menganalisa itu dari teknik gramatika yang keabsahan eksegesisnya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, nanti saudara bisa ikuti. Cuman repotnya harus banyak sebut bahasa asli. Mungkin juga akan saya tulis
supaya saudara bisa mengerti bahwa saya mengerti dan bisa dipercaya. Nah, kita harus merasa berhutang. Untuk itu kita harus memiliki perasaan krisis, Bapak Ibu. Krisis. Nah, jarang orang memiliki perasaan krisis. Karena dia tidak mengerti standar yang harus dia capai. 1, 2. Dia tidak merasakan perasaan Allah atau tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki sensitivitas terhadap perasaan Allah. Maka yang pertama harus belajar firman agar terbangun struktur bangunan kebenaran. Saudara tiap hari mengikuti khotbah seperti ini, nanti di Truth ID yang lain atau di GSKI Rehoboth Kebon Jeruk, saudara ikuti, terbangun. Sehingga saudara bisa memiliki kecerdasan rohani. Atau bisa dikatakan sebagai spiritual quotient, kecerdasan rohani. Kepekaan kita bangun dari kehidupan doa, perjumpaan dengan Allah. Harus saudara lakukan. Kalau tidak, percuma saya bicara ini. Karena saudara tidak akan pernah tahu. Dan kalau saudara tidak pernah tahu karena tidak mau membayar harga perjuangan, Anda tidak akan pernah tahu. Dan kalau tidak akan pernah tahu, Anda terbuang. Anda tidak akan layak di hadapan Allah. Jadi membangun bangunan berpikir ya sesuai firman. Dan yang kedua, kehidupan doa memiliki sensitivitas. Dari hal ini saudara, kita bisa mengerti pada waktu kita tidak hidup menurut roh, damai sejahtera kita hilang. Kita tahu kita salah. Kalau standar hukum hanya membunuh, berzina, mencuri, itu mudah dipahami, dikenali. Tetapi hidup menurut roh ini artinya hidup menurut pikiran dan perasaan Tuhan. Dibutuhkan spiritual quotient. Spiritual quotient kecerdasan roh, kecerdasan rohani. Dan kepekaan. Kalau nalar kita diisi firman, kepekaan kita diisi perjumpaan dengan Tuhan dalam doa. Baru kita bisa mengendus, mencium keharuman Tuhan atau bukan. Ketika kita berbuat salah, kita tahu ini salah. Di mata orang mungkin bukan salah, atau orang tidak tahu. Tapi Anda tahu. Tidak patut mengatakan ini. Tidak takut, tidak patut bersikap ini. Dan itu menjadi satu proses sekolah kehidupan yang saudara-saudara jalani. Katakan amin. Anda tahu kalau anak-anak sekolah yang baik, untuk dapat nilai bagus itu buat dia seperti hutang yang harus dibayar. Ranking 1, 2, 3 itu hutang yang harus dia bayar. Amin. Kalau anak tidak mau berprestasi, dia nggak peduli orang tua sudah capek-capek membayari uang sekolah. Yang penting dia sekolah dapat nilai pas-pasan, tidak apa-apa, yang penting naik kelas. Nggak kepikir saudara untuk memiliki prestasi ranking. Ya, itu anak bodoh. Tapi kalau anak yang baik tidak begitu. Dia merasa berhutang. Dia harus mencapai ranking. Kalau temannya berkata, kamu ngotot amat sih. Yang penting kan lulus saja cukup. Nggak ngerti dia. Dia nggak tahu. Nah, saudara harus memiliki gairah. Bagaimana mencapai kehidupan menurut kehendak Allah atau hidup menurut roh. Setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya. Bagaimana kita punya tekad tidak berbuat salah. Sekecil apapun, sehalus apapun. Kalau Anda berhasil melakukan kehendak Allah, hidup menurut roh untuk hal-hal tertentu, saudara sudah lulus, nanti ada soal berikut yang lebih berat. Jika soal berikut yang lebih berat saudara lulus, ikuti kehendak roh bukan kehendak diri sendiri, akan muncul lagi proses berikut.
Jadi takut ya. Kalau orang hanya buang muka, Anda tidak merasa sakit hati, bisa lulus, ya enggak apa-apa. Kalau Anda diludahi, itu masalah. Tahu maksudnya ya? Tapi saudara bisa lulus terus, merespon keadaan, bersikap sesuai kehendak Roh. Saya tidak tahu bagaimana membagi perasaan ini kepada saudara. Saya belum sempurna saudara, tapi saya serius. Saya sering berdoa, bahkan tiap hari. Jangan aku berbuat salah Tuhan, jaga aku. Jangan aku berbuat salah. Sekecil apapun, sehalus apapun, tolong aku Tuhan. Jadi kalau nyanyi, lindungi aku Tuhan. Saya sih tidak sedang dalam masalah-masalah ekonomi atau masalah-masalah lahiriah. Bagaimana aku bisa mencapai kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Sampai bisa memancarkan keharuman yang dicium Tuhan. Dan kita merasa berhutang. Kalau kita sudah bersalah, kita akan berkata, aku tidak lakukan ini. Dan rasanya pengen hari berlalu. Kalau sudah lewat satu malam, rasanya rasa bersalahnya lebih kecil. Sudah minta ampun, tapi rasa bersalah kadang-kadang masih ada ya. Tuhan sudah mengampuni diri kita, kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Ya. Tapi sudah lewat satu hari, kita berkata hari ini aku tidak bikin salah seperti kemarin. Besok aku harus lebih baik. Bapak Ibu mesti punya ambisi ini. Ini akan membuat saudara menjadi manusia yang beruntung dan unggul. Tidak ada orang yang lebih unggul dari orang yang hidupnya dalam kesucian Allah. Belajar dari perkara-perkara kecil. Lakukan ini saudara. Sebab kalau tidak Anda percuma jadi Kristen. Tiap minggu ke gereja, bahkan ke gereja 2-3 kali. Tapi kalau hidupmu tidak bersih, tidak memancarkan keharuman di hadapan Allah, itu percuma. Dari detik ke detik, dari menit ke menit. Saya mempelajari itu dan asik. Asik saudara. Tadi pagi saya berlutut berdoa sebelum khotbah di Rehoboth Kelapa Gading. Tuhan, kalau orang bisa kerasukan setan, aku mau kerasukan Tuhan. Bagaimana caranya? Karena saya sudah berapa kali ya melihat orang kerasukan setan. Orang tidak tahu, tidak bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Jawa. Orang tidak biasa bahasa Mandarin, bisa bahasa Mandarin. Setannya yang ngomong. Saya pernah ngusir setan bahasa Mandarin, saudara. Waduh, wubujen senyi. Saya tidak kenal siapa kamu, mah. Tapi saya usir saja dia. Bagaimana saya kalau bicara itu Roh Kudus yang menaruh perkataan. Ini kalau hamba-hamba Tuhan mesti belajar itu. Caranya gimana? Caranya begini. Setiap hari jangan mengucapkan kata yang Roh Kudus gak suruh kamu ngomong. Nanti di mimbar otomatis kita akan bicara apa yang Roh Kudus bicara. Paham? Loh, gak ada yang amin? Oke, saya teruskan. Ini bukan hal yang luar biasa. Bapak Ibu pun juga bisa. Jadi bijaksana, ketepatan sikap, ucapan, cerdas. Anak-anak Allah bisa. Tidak ada orang yang lebih unggul dari orang yang hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan kita harus merasa berhutang seperti anak sekolah yang baik tadi. Pokoknya ranking. Bukan hanya nilainya baik, tapi ranking. Capai setinggi-tingginya. Buat saudara berambisi untuk ini.
Dan saudara bisa berambisi. Ambisi yang kudus. Yang kita taruh di hati kita. Kita kobarkan di hati kita. Bisa. Kita merasa berhutang untuk hidup menurut roh. Dan kalau kita sudah menjalani hidup merasa berhutang menurut roh. Dan belajar memenuhi atau membayarnya. Maka Anda akan mulai merasa berhutang kepada orang. Bagaimana membawa orang ke dalam kerajaan surga. Amin. Anda masih bersama saya? Kenapa orang tidak ingin orang lain selamat? Dia tidak menyelamatkan dirinya. Alkitab berkata, kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Cara kamu mengasihi dirimu, itulah yang kau lakukan untuk orang lain. Kalau pendeta kemakmuran, khotbahnya juga. Kalau pendeta kemakmuran, yang dia pikir bagaimana hidupnya limpah materi, terhormat, walaupun tidak diucapkan. Khotbahnya juga nanti mengarah. Jemaat makmur, duit banyak, dihormati orang. Bukan tidak boleh, tapi tidak boleh hal itu menjadi tujuan. Kalau saudara berhutang terhadap roh, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 12. Berhutang bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Tetapi berhutang kepada roh, untuk hidup menurut roh. Kalau saudara memenuhinya, belajar terus, memiliki ambisi untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya, hidup tidak bercacat, tidak bercela, maka kita memiliki beban berhutang kepada orang. Bagaimana orang juga dibawa ke kerajaan surga. Jadi orang tua yang tidak memiliki perasaan berhutang membawa anaknya ke surga, dia sendiri juga tidak menyelamatkan dirinya. Banyak orang tua, banyak sekali, mungkin hampir semua. Karena sedikit sekali yang benar. Berjuang bagaimana anak-anaknya bisa studi. Kalau bisa keluar negeri, dilengkapi dengan berbagai fasilitas hidup, kecakapan untuk hari esoknya. Tetapi tidak melengkapi anak-anak dengan warisan rohani yang membawanya kepada kekekalan. Kembali kepada pernyataan awal saya tadi. Hamba Tuhan yang baik menatap jemaat dan merasa berhutang. Ada hutang yang harus kita bayar. Bagaimana membawa umat ini bertumbuh. Dewasa rohani, tak bercacat, tak bercela. Kalau ibarat nilai tadi minimal B+ atau 85. Bagaimana saudara memiliki ranking yang baik di mata Tuhan. Kita harus merasa berhutang. Saya harus merasa berhutang. Walaupun sulit saya mengekspresikannya kepada saudara. Tetapi saya bersyukur dengan proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Makin hari saya merasa perasaan itu muncul. Sungguh. Tadi pagi waktu kebaktian di Rehoboth Lapa Gading, setelah saya lihat mahasiswa nyanyi, saya lihat ke kanan lalu saya lihat ada anak-anak muda lalu ibunya di situ. Saya menangis. Saya menangis. Tidak mengucurkan air mata banyak, air mata mengembang. Saya mulai bergetar. Bergetar. Bagaimana aku membawa orang-orang ini ke kerajaan surga Tuhan. Makanya kita harus menyembelih daging kita. Untuk hidup menurut roh, daging harus disembelih. Katakan amin. Orang tua harus berani menyangkal diri. Jangan berbuat dosa. Orang tua yang hidup sembarangan,
sudah punya istri, pacaran lagi. Itu anak ngeliat kamu mendatangkan celaka, bencana untuk anakmu. Bersikap kasar terhadap pasangan hidup. Bahkan mungkin melakukan kekerasan verbal maupun fisik. Anak ngeliat apa yang diwariskan ke anak. Bapak Ibu jangan harap anak-anak menjadi baik dengan kelakuan Bapak Ibu yang tidak senonoh. Tetapi kalau kita hidup benar, kita hidup suci, kita menyelamatkan anak-anak kita, anak cucu kita. Saya punya cucu 2, yang kecil lebih dekat. Dia kalau pergi ke Mall Arta Gading, dia tahu ini kantor kungkungnya. Dia langsung kungkung. Begitu masuk Mall Arta Gading, dia menunjuk eskalator. Kungkung. Artinya di kantor kungkungnya opanya di atas. Kalau sudah ketemu saya gendong. Diminta orang kadang-kadang tidak mau. Kecuali yang minta bilang, kungkung harus kerja. Dia mau. Kalau ditanya, kungkung kerja apa? Jawabnya satu kata, Yesus. Dia belum bisa mengatakan Yesus. Kungkung kerja apa? Opa kerja apa? Yesus. Seingat kami tidak ada yang ngajarin itu. Kalau dia makan ada saya doa, dia bilang, doa. Yang makan dia, yang doa saya. Hah? Kerja sama. Akhirnya saya begini. Enggak, dia yang doa, tapi saya harus lipat tangan. Yes. Terima kasih. Amin. Tapi saya harus lipat tangan. Padahal kalau di pertemuan ada tamu-tamu gitu cuma wah. Saya harus ikut doa. Karena dia berdoa, saya harus ikut doa. Habis amin dah dia lihat iPad mati. Begitu saudara. Saya peluk, saya pegang palanya, saya halus. Saya bilang, kulindungi engkau dengan kekudusanku. Kulindungi engkau dengan kekudusan. Orang tua harus jadi contoh. Apalagi kalau saudara menjadi kekasih Tuhan. Kalau Anda jadi kekasih Tuhan, orang-orang yang kau kasih pasti dikasih Tuhan. Oke, boleh tepuk tangan. Saya mengajak kita berhutang. Kalau tadi Mbak Tuhan saya ajak untuk berhutang. Melihat jemaat. Bukan hanya mengumpulkan, menghadirkan mereka di kebaktian. Lalu setelah selesai pulang. Bukan hanya begitu. Tapi bagaimana kita memikirkan jemaat ini mengerti kebenaran, bertumbuh dalam kebenaran, mencapai tingkat level yang Tuhan kehendaki, hidup menyenangkan hati Tuhan. Makanya kita doa pagi. Kalau Sabtu on-site di sini. Setiap hari Bapak Ibu. Kalau saya tidak bisa karena saya biasanya juga keluar kota dan kalau saya keluar kota pada jam itu saya harus ke bandara. Kalau misalnya pesawat jam 9, saya masih pimpin doa. Keluar negeri pun saya berani. Tapi kalau pesawat jam 7, saya mau doa jam 5 sampai jam 6. Wah, resiko. Pak Timotius Tan yang pimpin. Di sini, saudara. Dan di sini pengurus petugas hamba Tuhan harus datang jam 4, jam setengah 4. Bangun jam 3 kali dari rumah. Mempersiapkan semua ini. Dibayar, sebagian mereka tidak dibayar. Hampir semua. Ya kecuali petugas-petugas yang memang hidupnya dari pelayanan gereja. Kita berpikir bagaimana saudara, ibarat orang sekolah punya nilai bagus, dapat ranking di hadapan Allah.
saya sebagai ketua Gembala Sinode juga berusaha bagaimana kenal Tuhan Yesus. Sayangi, perhatikan. Sampai papa mamamu yang tua berkata, sejak kapan kau jadi seperti ini nak? Dulu puhau nih, sekarang uhau. Apa itu? Iya, tanya yang lain. Hanhau lah. Artinya dilarang parkir di sini. Begini Bapak Ibu. Dulu kamu tidak menghormati orang tua, sekarang kau menghormati. Orang tua diperhatikan dengan tulus. Orang tua feel, rasa. Orang tua dipersiapkan ke surga. Jangan sampai orang tua berkata, anak gua nih, ngai punya anak. Sejak ke gereja, waduh moyung. Hah, tidak masuk surga. Serius, sudah harus berhutang kepada orang tua, berhutang kepada anak, berhutang kepada family, berhutang kepada orang-orang yang Tuhan taruh untuk kita selamatkan. Kekristenan itu simple, tapi mustahil tanpa pertolongan Tuhan. Yaitu sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Amin.